Shalom sobat kabar baik semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi antara Ibu Sofiatul, teman-teman apologet Kristen melawan polemik-polemik Muslim. Mereka akan memperdebatkan seputar iman Kristen dan iman Muslim. Oleh karena itu, saya mengundang kita untuk menyaksikannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak mungkin ke media sosial teman-teman semuanya. Mari kita saksikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oh, dia Makanya kita mau kitab dongeng. Dongengnya yang mana kami? Kitab dongeng Ya, yang kamu mana? nggak berdasarkan sejarah, Yang mana ini sejarah Al-Quran? Bukan, yang saya tanyakan, sejarah Islammu mengatakan bahwa setiap kali Muhammad terima wahyu, ada penulisnya. Total juru tulisnya Muhammad tuh 65 orang. Yang saya tanyakan, mana ini Quran yang ditulis oleh juru tulis Muhammad pada zaman Muhammad? Qurannya mana sekarang? Itu berbentuk mushaf, satu lembar. Di mana? Mushafnya di mana? Kertas itu di... Jangan di mute. Kalau nggak digituin nggak bisa diem. Gue pusing, serius. Biarin aja. Bukan. Pergi dia. Ini orang ini ya udah tua kok tolol kau Cok ya. Kita ngomongin sejarah, siapa yang ditipu? Dari tadi kita udah ngomongin lu yang ditipu, lu nanya lagi siapa yang ditipu? Kan bego. Kok bisa sebego itu udah tua begini Ucok? Hah? Nabi lu juga pernah ada. Bukan cuma sejarah, dari sejarah koin, dari arkeologi, inskripsi, catatan sejarah, semua menunjukkan satu kesimpulan yang sama. Muhammad itu nggak pernah ada, cuy. Ya, siapa yang bikin? Dari tadi udah gue jelasin. Itu kekhalifan kalian tuh, dari zaman si Abdul Malik bin Marwan, itu yang bikin. Berlanjut sampai Abbasiyah, berlanjut lagi sampai ke zaman Abbasiyah kedua. Itu kekhalifan Fatimiyah yang menggantikan Abbasiyah pertama. Lanjut sampai Ottoman, sampai sekarang, sampai yang di Indonesia ini juga. 1 miliar orang bodoh amat, mau 1 miliar, mau 1 triliun ke bodoh amat. Kalian itu ditipu habis-habisan. Quran apalagi Quran. Lebih parah lagi. Mekah juga sama. Itu sebabnya dari seluruh ayat Quran cuma ada satu ayat yang menulis kata Mekah sebagai kotanya. Goblok banget sih lu Cok. Capek gue ngomong sama lu. Dijelasin dari tadi lu bodoh sekali kau. Udah tua juga. Dari tadi lu ngoceh apa sih? Bodoh sekali kamu. Kabur dia. Udah biarin lah, itu muridku itu yang nggak lulus. Lari dia. Silakan, itu ada Joseph Ibrahim. Tuh. Kalau kita ngomongnya semua bertiga ini, kalau kita bertiga rebutan ngomong, itu kita nggak dapat apa-apa, ini nggak dapat. Makanya harus ngatur lu juga Rabi, sama orang lagi ngomong sama dia, lu motong lagi gitu loh. Itu gue juga paling sebel, nggak ada apa-apa kita jadinya. Ya. TKC disemprot sama bapaknya. Gue semprot, siapapun gue semprot, termasuk lu juga gue semprot. Joseph Ibrahim. Penggugat. Enggak, kalau kau nggak dijawab jadi apa? Mau cakap sendiri kau? Kalau kau mau jawab, jangan bertanya yang diulang udah gue jawab. Bodoh. Justru kau nggak jelas mengatakannya. Karena kupingmu budak, botol. Bukan cara berpikirmu pendek. Caramu yang pendek, kau mencampurkan. Astagfirullah. Lu mencampurkan apa yang namanya keimanan dengan sejarah, goblok. Ngerti gak lu? 2 jam kita tadi jelasin sejarah bahwa Quranmu tuh nggak pernah ada, Uco. Iya, bagimu nggak pernah ada ya, nggak apa-apa lah ya. Ya memang mana buktinya Quran zaman Muhammad? Itu yang kita pertanyakan, mana manuskripnya? Muhammad sih. Kok tulisan zaman Muhammad ini disahkan Nabi Muhammad ini semua tulisannya bacaannya dari ucapan Nabi Muhammad. Manuskripnya yang diminta.
Tunjukkan kalau ini bukan Tahu nggak ucapan arti Nabi kata Muhammad. manuskrip? baik-baik. Manuskrip itu Gua punya kesabaran ya, manual dengar itu baik-baik. tangan. Tulisan Manuskrip tangannya mana itu yang ditulis oleh sahabat-sahabat nabimu itu? Ketika Muhammad menerima wahyu ditulis. Muhammad menerima wahyu ditulis mana tulisannya itu? Yang katanya Tidak bisa disimpan masuk sebagai mesin. mushaf Ini sudah Hafsah. masuk mesin, udah masuk mesin, udah masuk Mesin mesin. mana? Masuk mesin mana? Ini Al-Quran sudah masuk mesin sekarang. Botol goblok memang kau. Yang Malu aku diminta, punya murid namanya lu kau, ngerti Cok. nggak? Tahu nggak apa arti manuskrip? Manuskrip itu apa? Gigi ke sana, di mana di sana? Tulisan tangan, tolol. Tulisan Gigi tangannya ke sana, mana? lihat Ke ke sana sana, mana? lihat ke Sana Arab mana? sana, Sana ke mana? Sana Arab, mana? ke Ke mana? Arab, museumnya. Ada di mana? Arab itu gede, di mananya? Ya mana lah aku tahu, aku nggak pernah ke sana. Oh, lu nggak pernah ke sana? Pui! Lu deh nenek moyangmu, bangsat. Sebel banget gue ngomong-ngomong orang setan kayak lu, goblok banget lu. Hei, penggugat makan Wah, sendiri ya. kena Bennett semua ya. Waduh, roboh semua ya. Kenapa dia kena ban? Iya, kena ban ya. Kenapa? Gara-gara ngomong BASN tadi. Atau Yang punya rumah mana ini? aduh, oke, ini ada Anggorote nih. Kristen atau Islam? Cepet, lo kalau nggak ngomong rukat lo. Iya, Ibu Sopi tadi rungkat. Lagi rame, rungkat. Ah, ini ada naik lagi dia. Pak penggugat tuh. Udah biarin Gad, itu dia punya otak nggak nyampe. Itu murid gue emang nggak pernah lulus. Emang gila dia. Gak bakalan lulus itu, biarin aja buat rame-ramean. Osnya belum Penggugat tidur. ini cepat kali naik darah. Makan sendiri Osnya terus. belum Tolong tidur. kali ngomong-ngomong orang sapi. Masih hidup kau Ucok zaman sekarang Ucok. Yang gugat. Aku nanya sama kamu. Di mana manuskripnya lu sudah gue cari di Arab. Gue tanya Arabnya kan gede. Di mananya gue sudah gue cari. Mana aku Ya, tahu. kami Kan butuh goblok namanya membuktikan tolol. Itu namanya lu tolol. Kami kan nggak butuh membuktikan itu lagi kebenaran Al-Quran. Kami yang butuh Awaton. Ya untuk apamu? membuktikan agamu setan, untuk membuktikan Quranmu benar zaman Nabi Muhammad. Kalian Kalau punya memang kewajiban nggak benar, untuk kenapa? membuktikan Enggak. itu. Diam, Karena bentar, kami bentar, sudah menunjukkan. bentar, Dengar baik-baik. Ya, Gad, kami bentar. sudah membuktikan tidak ada namanya manuskrip zaman Nabi Muhammad. Ya, manuskripmu itu hasil colongan Al-Hajjaj bin Yusuf di sinagognya Yahudi sana di Yerusalem. Tolol kali kau. Dan Ini loh, 636 Cok. dengar botol Cok, setan. dengerin guru bicara. Dari 636 sampai Gad, tahun ini juga nggak diem-diem nih orang 1453 satu nih. kalian menjajah itu Israel buat apa? Dari mana cerita tentang Isa? Dari mana cerita tentang Musa? Dari situ. Aduh, lagi menstruasi gugat. Gad, diam. Goblok bener kau. Diam bentar nih biar murid gua tanganin dulu. Gini, Cok. Kenapa kita butuh Quran asli pada zaman Muhammad? Paling enggak tulisan Said bin Thabit yang diperintahkan Utsman bikin Quran. Kenapa? Karena kalian mengklaim bahwa Quran kalian ini kitab yang diturunkan dari langit yang dijaga oleh Allah, tidak berubah titik komanya sejak zaman Muhammad. Kita nggak bisa cocokkan itu, kita nggak punya buktinya klaim kamu ini. Karena apa? Kamu mengklaim Qurannya nggak berubah titik komanya dari Al-Fatihah sampai Anas sejak zaman Muhammad, tetapi kamu nggak punya Quran asli, Cok. Quran yang kamu pakai sekarang ini itu diedit pada tahun 1924, diedarkan secara luas pada tahun 1985 atas perintah Raja Faruk. Ngerti? Quranmu ini Quran hafalan Imam Hafiz yang beredar di Indonesia. Beda dengan Quran yang ada di Maroko. Beda. Itu nggak berdasarkan manuskrip manapun, tapi berdasarkan hafalan Imam Hafiz yang kita nggak bisa cocokin. Apakah betul yang kamu hafalkan sekarang Al-Fatihah sampai Anas ini ada pada zaman Muhammad? Kenapa? Karena Quran zaman Muhammad nggak ada. Quran tulisannya Utsman nggak ada. Quran mushafnya Hafsah nggak ada. Nggak ada semua itu Qurannya, Uco. Ngerti kamu? Satu aja coba Manuskrip, tunjukkan. bentar, Editannya mana, Bu? manuskrip yang ditemukan sekarang di Topkapi di sana manuskrip yang di mana? Iya, sebelum diedit, sebelum diedit yang mana, Bu? Abad ke-8 dan abad ke-9 dan tidak sama dengan Quran yang kamu pegang sekarang. Maka kalau kalian mengklaim ini Quran, kitab yang turun dari surga, kamilah yang menurunkan dan menjaganya, sama titik komanya tidak berubah dari Al-Fatihah sampai Anas, itu bohong. Ya Nggak coba ada tunjukkan yang satu begitu. ayat, Bu. Bu, satu ayat aja yang sebelum diedit mana, Bu?
Bukan, pertanyaan saya itu nggak ada Oh. aslinya. Gimana bisa dibandingin Iya. dengan aslinya aja nggak Ayat ada. persusuan mana? Ayat persusuan. Ya mana yang belum Ayat diedit? persusuan mana? Dulu ada ayat persusuan. Ayat Kalau ini tidak berubah mana? ke Ini kan sekolah sudah mana dia diedit. sekarang? Oke. Dengar. Ini kan belum diedit. Ini kan sudah diedit. Tolol, dengar baik-baik. Yang kita dapetin yang sudah diedit. Justru kita mau lihat mana yang belum dieditnya biar bisa dibandingin. Aslinya, Ngerti kita nggak mau sih, tanya goblok mana banget sih, Quran aslimu. Itu yang Justru nggak ketemu. kau yang nggak ada, mengatakan Uco. itu. Kami nggak ada mengatakan itu. Kami ini sudah diedit. Kami mempertanyakan Quran aslimu mana? Ya Iya, apa yang nggak sih, kamu dari tadi pertanyakan banget sama tuh. Al-Quran? Astaga naga Tuhan. Ya, ini pertanyaan Aduh, dari tolong. Al-Quran. Gini Yang loh, kamu tuh penggugat, pakai kau otak. cara Uco, berpikirmu kamu kan pendek udah kali, tua, coba. bentar lagi ketemu Kau Uco. katakan Kamu ini tuh sudah pendek. diedit. Sebelum diedit Uco, apa? diam. Goblok. Uco, gini loh. Diedit mana sebelum diedit? Tolong dong, ini di mute dong. Bisa nggak sih? Oke, cepat. Begini loh Uco, Quran yang kamu ada sekarang ini, yang kamu pegang, kamu bacain bahasa Arabnya itu diedit tahun 1924 di Al-Azhar Cairo University oleh Al-Haddad Muhammad bin Al-Husaini berdasarkan bacaan Imam Hafiz, berdasarkan hafalan Imam Hafiz. Bacaan lainnya pada waktu itu ditenggelamkan di Sungai Nil. Itu tahun 1924. Lalu tahun 1985 atas perintah Raja Faruk, Quran yang dikanon distandarkan di Mesir sebagai bacaan Imam Hafiz yang berlaku di seluruh Mesir pada waktu itu diedarkan ke seluruh dunia yang kamu pegang sekarang itu. Itu namanya Cara Quran bacanya, edisi itu cara diam kamu. bacanya. Quran edisi Royal Cairo. Nah Itu sekarang cara bacanya, Bu. kita tanya, kalau itu Itu berdasarkan cara- hafalan, sekarang mana aslinya pada zaman Muhammad? Mana Quran Utsman bin Affan itu yang kalian mengatakan ini Razam Utsmani, ini Quran Utsmani. Gak ada Quran zaman Utsman, Uco. Itu yang kita tanyakan. Mana aslinya? Mana yang aslinya? Itu yang kita tanyakan, aslinya, originalnya. Tulisan tangan Zaid bin Thabit ini loh. Tulisan tangan Zaid bin Thabit dari Al-Fatihah sampai Anas itu yang kita tanyakan mana? Betul. Tidak ada lagi, Bu, di sini di Indonesia. Ini sudah keluaran mesin Australia. Gua punya satu murid kayak lu aja udah emosi jiwa, tekanan darah tinggi ya. 10 orang kayak lu mati muda gua. Yang kamu pertanyakan itu tidak sesuai dengan Al-Qur'annya. Yang ditanya bukan yang sesuai dengan Al-Quran. Yang aslinya Uco. Yang aslinya Uco. Iya, kami bukan dari tulisannya, dari suaranya. Dari apanya? Hafalan orang-orangnya, bagaimana Itu suara apa Nabi katanya tulisan si Muhammad. Utsman, tulisan si ini, tulisan si Mencret. Itu supaya orang yang bodoh-bodoh bisa Itu tahu. kayaknya bodoh-bodoh. Justru kalian dibikin begini supaya kalian bodoh. Kenapa? Kamu aja Iya, baca-baca. kayak kau bodoh. Kamu aja mempelajari Ikut gua Al-Quran. emosi ya. Ini Kamu saja mempelajari Al-Quran dan hadis untuk mencari kebenaran. Uco, kau ini sebetulnya toho loak atau napura-pura loak kau ini. Dale. Ikut gue marah. Uco, Udah dalam mau putus sejarah apa seorang ngomong. Quranmu dikatakan setiap kali nabimu mendapat wahyu ada penulisnya, ada juru tulisnya. Tulisan ini kemudian dibakar semuanya, disatukan pada zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menyuruh Zaid bin Thabit membuat Quran versi Utsman, itulah yang kamu pegang sekarang. Tetapi itu tidak kita temukan, mana tulisannya Utsman bin Affan. Yang diambil dari mushafnya Hafsah. Mushaf Hafsah aja kagak ada, Cok. Sisa-sisa serpiannya aja nggak ada, Cok. Sedangkan Alkitab kami itu punya ribuan manuskrip, Cok. Puluhan ribu. 66.000. Ada lagi sudah didaur ulang semua. Sudah Alkitab digugurkan. merupakan manuskrip nomor 1 dari sisi terbanyak jumlahnya dan terakurat penyalinannya. Ngerti kamu? Dan itu diakui oleh semua ilmuwan-ilmuwan seluruh dunia. Kamu nggak ada, Cok. Sisa-sisa Quranmu pada zaman Muhammad kagak ada. Jadi mana Quran yang ditulis digaungkan oleh itu Zaid bin Thabit suaranya? nggak ada. Itu yang kita tanyakan digaungkan mana? Dari mana kami bisa memvalidasi ceritamu dan klaimmu bahwa Allah menurunkan Quran dan menjaganya, kemudian titik komanya tidak berubah sejak zaman Muhammad, sedangkan Quranmu tidak ada. Itu loh, Cok, yang kita tanyain, Cok. Ini sudah digaungkan seluruh dunia per tahun, Bu. Masya Allah, percayanya dia kayak gitu. Tahun. Pertanyaannya, kitab ibu di mana digaungkan per tahun? Kadun. Baca dulu Kadun. Ini apa Kadun?
Wal rizun. Apa itu coba? Rizun. Kalau yang ini, Mantap botolnya. kalau yang ini, Wattahi itu terhina itu ke apa besar ke besar Bapak. apa? Ini ke-20 Bacanya ini apa? apa dia? Hah? Wattakhizu. Ini sama nggak? Wattakhizu sama. Bacanya sama nggak? Sama wattakhizu. Ini Wattakhizu. biji bapak kau sama. Ya itu ada apanya itu? Kau yang nggak ngerti kau itu. Kau Dokter pun diajari si Ucok. Itu wattakhizu. Jamak sama tunggal itu beda. Ini stroke. Jamak sama Itakizu tunggal beda. sama itakazu sama apa beda? Ah, Mana ada tapi itu adalah apanya Pak? artinya apa? Artinya apa? Wah artinya bagaimana tahu aku artinya? Tadi kau suruh baca, aku baca. Ini tanya artinya lagi. Ini artinya apa? Ke apa Bapak? Ke sini, ke yang lebar, Ini artinya apa? Aku nggak ahli. Beleguk. Instruk. Jangan sampai kau mati belum kenal Yesus, Ucok. Ya. Kau akan menyesal. Saya telah mengenal ajaran Isa Al-Masih. Gak ada. Ajaran Isa Al-Masih. Oh, Isa Al-Masih di Islam tidak disalib, bukan anak Allah, mengajarkan di surga ada kawin mawin. Sesat itu. Kenapa sesat pula kawin-kawin? Sesat lah, masa di surga ada kawin mawin? Masa Tuhan nontonin manusia lagi? Siapa membilang kawin-kawin di sana? Siapa bilang kawin-kawin? Diberikan nikmat oleh Allah. Ya, silakan. Diberikan nikmat oleh Allah Pak Rabbi. Balik ke Pak sejarah. Rabbi. Mana? Sejarah. Quran zaman Muhammad mana? Semua suara Al-Quran yang tertulis ini suara Nabi Muhammad. Suara. Kamu baca sejarah. Si Mamat tiap kali terima wahyu ditulis. Iya, itu sudah selesai itu di zamannya, tak ada lagi yang Itu mana yang katanya dijaga Allah. siapa yang membantah ini bukan bacaan Nabi Muhammad. Siapa yang membantah? Coba tunjukkan. Pusing Oh, banget. iya. Yang membantah Quran ini bukan suara Nabi Muhammad. Tunjukkan. Coba lihat ini. Allah nyiptain Nah. manusia kayak Ucok begini ya, gue bingung loh. Karena Ini dari Muhammad tafsir sudah Ibnu mati Katsir ya. waktu manuskrip Quran tertua ditemukan. Ya. Manuskrip siapa? Sana'a. Nabi udah kemana? Udah jadi cacing. Udah Yang mati paling itu lengkap apa? 705 Masehi. Ya. Top kapi paling lengkap. Iya, tapi bukan di zaman Muhammad. Tunjukkan orang yang menyatakan. Itu tanggalnya, penanggalan Nabi Muhammad. manuskripnya. Coba dulu, itu aja dulu. Tunjukkan ini bukan bacaan Nabi Muhammad. Coba tunjukkan. Oke, kita yang paling simpel aja lah ya. Ini dari data Islam sendiri ya. Tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Ahzab. Nah ini ya. Golongan yang bersekutu, Madaniyah 73 ayat. Turun sesudah surat Ali Imran, ya kan? Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Khalaf Ibnu Hisham, telah menceritakan kepada kami Hamad Ibnu Zaid, dari Asim Ibnu Bahdalah, dari Zur, yang mengatakan bahwa Ubay Ibnu Ka'ab pernah bertanya kepadanya, sampai di manakah kamu membaca surat Al-Ahzab? Atau berapa banyak ayatkah kamu hitung surat Al-Ahzab? Nah, aku menjawab 73 ayat. Ubay Ibnu Ka'ab berkata, hanya segitu? Sesungguhnya aku pernah menyaksikan benar-benar menyamai surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya, ya sebelum ini ya, surat Al-Baqarah itu berisi 286 ayat ya, berarti banyak ya. Bukan hanya 73. Dan sesungguhnya kami pernah membaca suatu ayat yang di dalamnya yaitu, lelaki dan perempuan tua apabila keduanya berbuat zina, maka rajamlah keduanya, habis-habisan.
sebagai pembalasan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini adalah ayat rajam ya. Nah, pertanyaan saya begini, Cok ya. Menurut Ubay ibnu Ka'ab ya, di sini dikatakan bahwa surat Al-Ahzab itu kan sekarang kan 73 ayat. Nah, menurut dia katanya surat Al-Ahzab itu dulunya menyamai surat Al-Baqarah ya kan. Nah, sekarang kita cek surat Al-Baqarah itu ada berapa ayat. Nah, kita cek. Nih ya. Al-Baqarah. Al-Ahzab kan surat 33 nih. Surat ke-33 ya, Al-Ahzab. Ada berapa ayat ya nih? Nah, 73 ayat ya. Nah, sekarang kita cek. Al-Baqarah ada berapa ayat nih? Surah kedua. Kita cek deh nih. Ada berapa ayat yang hilang nih? Waduh. 286 ayat. Nah, pertanyaan saya ya Pak Ucok ya, itu yang tadi itu ayat rajam itu ya, dan beserta ayat-ayat sisanya itu hilang kemana itu Pak Ucok tuh? Silakan dijawab. Ini ada ayat rajam ini tuh. Ini untuk keterangan apa Bapak ini? Aduh. Maksudnya ini ayatnya hilang. Kemana itu di Al-Quran sekarang mana? Loh hilang ini. Mana ayat rajamnya mana? Hilang Ada ini. perkataan hilang isi itu Loh makna. sekarang mana? Mana ayat ini di Al-Quran sekarang mana? Ya sebelumnya mana yang dikatakannya mana? Loh ini ayatnya kan? Itu aku Ini kan pernah. diskusi pernah antara Ubay seperti. ibnu Ka'ab Nah. dan ini si Asim ibnu Badalah. Nah, pertanyaannya ini ayat-ayat yang sisanya itu yang ada ratusan itu mana? Kehilang kemana itu? Ya, kan nggak ada masalah hilang di situ. Loh, ini hilang ini. Di mana ayat ini sekarang ini? Nggak masalah Ayat rajam ini. Di dalam hadismu, Cok, dengerin. Di dalam hadismu dikatakan Aisyah, Abu Bakar, ya semuanya mengatakan begini. Ada berapa surat Al-Ahzab ketika Utsman bin Affan menyalin Quran? Dia bilang tinggal 72 atau 73 ayat. Lalu mereka berkata nih, pada zaman Muhammad surah Al-Ahzab itu dibaca sepanjang surah Al-Baqarah 200 ayat lebih. Ya, 286. Kamu tuh kok goblok kali. Itu yang kita tanyain. Ya, sekarang kan surat Al-Ahzab itu hanya 73 ayat. Sementara di zamannya Muhammad katanya surah Al-Baqarah surah Al-Ahzab itu berjumlah menyamai ya surat Al-Baqarah, yaitu sekitar 286 ayat. Nah, berarti sisa ayat yang hilangnya itu beserta dengan ayat rajam itu hilang kemana? Iya, ayat rajam ya, dan ayat ini kemana yang sisanya itu? Yang menyamai waktunya dibaca. Jumlahnya kan? Mana jumlahnya? Waktunya dibaca, lama waktunya. Menyaksikan benar-benar menyamai. Ini kan jumlahnya kan yang dibahas ini. Berapa banyak ayat? Berapa banyak ayat kah? Tuh. Aku menjawab 73 ayat. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata, kok hanya segitu? Sesungguhnya aku pernah menyaksikan ya pada waktu zaman Muhammad itu dibaca ayatnya sepanjang surah Al-Baqarah lebih. Jumlah ayat Iya, berapa banyak ayat kah? Cok, kamu terlalu bodoh, Cok. Pantesan kamu Islam. Jumlah ayatnya itu yang dihitung. Enggak, waktunya. Makanya kan ini surat ini kan hilang nih ayatnya ini. Dan kami menemukan dan kami pernah membaca di dalamnya suatu ayat yang ada di dalamnya, yaitu lelaki dan perempuan tua apabila keduanya berbuat zina maka rajamlah. Nah, ini ayat rajam hilang lagi nih. Ayat rajam yang sekarang ini nggak ada dalam Quran. Ayat rajam tidak ada di Al-Quran ini. Harusnya ayat rajam ini ada di dalam surat Al-Ahzab. Itu menurut riwayat-riwayat kalian sendiri. Emang kalian tuh bodoh, pantesan masih muslim kalian tuh. Dirajam ada tahu nggak dalam Al-Quran? Orang yang dirajam siapa-siapa aja? Tidak berubah setitik sekoma apapun tulisannya meskipun sudah dicetak berulang-ulang. Kata Karissa Grani, Dr. Gigi Karissa Grani berkata, di situ ada ayat itu keluar, ayat itu keluar yang diturunkan dari langit, dari surga, tidak berubah setitik gini Pak, gini Bo sejak zaman Muhammad. Coba Ucok baca lagi itu di layar tuh, baca lagi tuh. Khamar itu mula-mula. Khamar itu mula-mula. Ayat rajam, bukan komar. Ayat rajam mana-mana. Ya, aku agak paham di khamar. Khamar itu mula-mula yang diharamkan itu hanya meminumnya. Ini goblok. Karena Allah pelin-pelan suka ganti-ganti ayat.
Yang ditanya itu di surat Al-Ahzab itu ada ayat rajam tadi loh bunyinya. Kalau Iya, laki-laki dan tunggu dulu perempuan itu penjelasan dirajam. aku. Kemana ayat ini Aisyah sekarang? dan Ubay bin Ka'ab berkata begini, bertanya, ada berapa surat Ahzab sekarang? Waktu zaman Utsman bin Affan, tinggal 73 ayat. Lalu mereka berkata apa? Enggak, pada zaman Muhammad, surat Ahzab itu sepanjang surah Al-Baqarah. Salah satunya ayat yang hilang adalah ayat rajam dan menyusui Ayat rajam dewasa. dan Itu menyusui orang semua dewasa. pada Nabi Bodoh, Muhammad, Ucok. tidak pada Nabi Muhammad perubahannya. Kemana hilang Berita ayat ini dunia di aja, mana? Cok. Sebanyak 2.500 ayat kerajaan Arab Saudi menghilangkan, menghapus sebanyak 2.500 ayat Quran. Itu berita dunia, Cok. Berita dunia. Mana contohnya satu aja buktikan. Ini salah satu yang dituju ini. Ini di Bisa- layar bisa- ini mana? Ini itulah aku bilang. Dituju nih. Kenapa bilang dia aku- terhapus? Kenapa dia terhapus gini? Apapun Macam Khamar alasannya itu. kan janji nabimu, janji Allahmu akan terjaga. Setitik Itu sekolah kan tidak terjaga berubah semua. walau menjadi sama. Maknanya Mana kan terjaga? Itu buktinya berubah. Maknanya hilang. kan sesuai. Gini, Bu. Bu, Oh, mula-mula ada maknanya yang maknanya yang berubah ada juga. mula Khamar itu. Maknanya yang berubah Nggak ada ada, koma-koma. beda juga. Ya, di dalam hadismu Jangan dikatakan sampai begini. ayatnya aja dia Hukum hilang. rajam dan hukum menyusui dewasa, ayatnya hilang dimakan kambing. Tapi hukumnya masih diberlakukan. Sampai sekarang kalian masih merajam sesuai hukum Islam, syariat Islam, orang yang kedapatan berzina. Padahal hukuman rajam tidak ada dalam Quran. Kenapa sampai sekarang Ya. orang berzina sesuai syariat Islam masih dirajam? Karena ayatnya hilang di dalam Quran, Ya, itu dimakan aja itu yang kambing. Ngerti kau? Mana sekarang hukum Islam Macam-macam itu versinya Bu Sofi. Ada yang dimakan kambing, Belum ada aja. yang rayap, ada yang dipatok Hukum burung. Islam Mana itu betul nih? tetap menjalankan hukum rajam. Iya, Bukan, padahal maksudnya ayatnya hilang, nggak ada teks hukum ayatnya rajam di hilang. dalam Al-Azhar. Ayat-ayatnya Nih, hilang. nih, baca nih. Nih, hadis Sunan Ibnu Majah 1934, menyusunya orang yang sudah dewasa. Dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Muhammad SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau. Hingga burung-burung masuk dan memakannya tuh, hilang. Nah, kemana ini ayat Itu rajam pengertian dan 10 kali apanya? ayat persusuan orang 10, dewasa? 10 kali itu apanya? Coba. Ayat persusuan orang yang telah dewasa lah. Kemana ayatnya Itulah hilang? goblokmu itu. Loh, Itu kau yang goblok, ayatnya hilang kemana? maksudnya 10 kali disusui dengan kenyang. Bukan, yang ditanya itu ayatnya hilang kemana? Ayatnya mana sekarang? Katanya tidak ada yang dapat merubah Al-Quran. Surah 6 ayat 115. Justru itu siapa yang merubah? Dijaga Allah. Loh iya, Kambingnya berarti juga bisa kambing itu dijaga lebih Allah, maha mau makan kuasa ayat daripada itu. Yang Allah. merubah di situ siapa? Kambingnya Mana juga yang bisa merubah? dijaga Allah, mau Kambing makan lebih ayat hebat itu. dari Allah. Cok. Nih, lihat ya nih. Kambing nggak bisa Di dijaga S6 Allah, mau ayat makan ayat itu. 115. Kambing mana? Coba. Buktikan Loh, dulu itu kamu. burung dan Persusuan, kambing. udah hilang dimakan Itu kambing. makna penyusuan itu sudah ada. Makna Dimakan kambing, dimakan penyusuan gacin, ada. Makna ayatnya dimakan kambing. penyusuan Nomor sudah ada. 115. Hah? Nah, coba kita baca ini ya, loh. Nanti kita lihat juga kalimat-kalimat yang berubah dalam Al-Quran ya. Yang berubah Surat itu coba Al-An'am. dulu buktikan dulu Oh iya, maknanya tunggu yang berubah. dulu, makanya diam dulu. Surat Al-An'am 115. Itu apa? Coba dulu. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya tuh. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Nah, sekarang kemana ayat-ayat yang hilang itu? Untuk apa kau cari? Untuk apa? Karena untuk membuktikan ayat Al-Quran itu kekal atau tidak. Justru aja sudah kekal apa lagi? Loh, kalau kekal mana ayatnya? Iya, yang dipermasalahkan apanya? Coba dulu. Mana? Kemana ayatnya hilang? Dipermasalahkan janji Kemana? Allahmu. Dimusnahkan. Maknanya sudah Dihancurkan. Ayat sekarang itu sudah. dicari karena TKC Hancur kali pengen kamu. nyusuk. TKC Iya, pengen intinya ada ayatnya ayat hilang persusuan kemana dewasanya, gitu loh. Jangan dihilangin dong biar TKC bisa nyusu sama kalian. Coba Iya, dulu, Bu. mau nyusu Mana ayat gitu. Sudah loh. tertulis itu mana? Maka hilang dia mana? Coba gitu Itu pembuktiannya. hilang tadi. Ya sudah, sisa ayatnya kemana ayat rajam tadi itu? Yang hilang itu apa? Coba.
Loh, ayat rajam, ayat menyusui orang dewasa dan sisa-sisanya dari surat Al-Ahzab tadi. Contoh tadi udah aku kasih tahu kamu. Mula-mula itu khamar itu hanya haram diminum. Saya nggak tanya Khomer. Yang saya tanya ayat-ayat yang hilang ini dari surat Al-Ahzab ini. Begitu prosesnya. Proses Al-Ahzab apa? Yang saya tanya itu ayatnya hilang kemana, bukan proses-proses. Sudah dicakupkan kepada ayat berikutnya, karena ayat itu kan Ini berangsur-angsur coba kita baca turunnya. lagi ya. Bahwa Ubay ibnu Ka'ab pernah bertanya kepadanya, sampai di manakah kamu membaca surat Al-Ahzab? Atau berapa banyak ayatkah kamu hitung surat Al-Ahzab? Aku menjawab 73 ayat. Ubay Ya. ibnu Ka'ab bertanya, hanya segitu? Sesungguhnya aku pernah menyaksikan benar-benar menyamai surat Al-Baqarah tuh 286 ayat. Dan sesungguhnya kami pernah membaca suatu ayat yang di dalamnya surat 33 Al-Ahzab, yaitu lelaki dan perempuan tua apabila keduanya berbuat zina maka rajamlah keduanya habis-habisan sebagai pembalasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini sudah nggak ada di Al-Quran. Ya, Sudah nggak hilang. ada. Sudah Iya, jauh. sudah nggak ada, sudah nggak. Tapi kan diganti oleh lebih yang Mana ayatnya sekarang? Hilang kemana? Manuskripnya mana? Diedit tapi apa janji itu Allahmu ayatnya, dijaga karena tidak akan sekarang berubah. siapa saja yang berzina itu manuskripnya haram. mana? Allahmu Tulisannya berjanji dia mana? akan menjaga ayat-ayat kitab sucimu, tidak akan berubah. Sudah Apalagi diganti, Ganti apalagi ucapan hilang. dimakan kambing. Tadi lo Nah, Aisyah mengatakan ayat rajamnya itu yang ada tapi dituntut. dimakan kambing. Sehingga sekarang umat muslim masih harus melakukan hukum rajam Sekarang kepada orang diganti yang dengan berzina. siapa yang berzina itu Sekarang hukum rajam haram. masih diberlakukan walaupun Baik ayatnya tua hilang. ataupun muda dia jadi haram. Siapa yang Tapi gini ya, Ucok, itu kan juga ini ya. Ayatnya hilang, Ucok. Kontradiksi Ayatnya juga hilang. itu ya. Dipermasalahkan Ucok. Gini, Allah kalau udah kita lihat janji. kalau kita lihat gini. Kalau kita lihat di dalam hadis sendiri, kalau kita lihat di dalam hadis sendiri itu terjadi kontradiksi ya. Ada yang bilang itu dimakan kambing, ada yang bilang itu dimakan rayap, ada yang bilang itu dimakan burung. Jadi di hadis itu pun kontradiksi. Hewan apakah yang memakan teks manuskrip itu? Bukan kontradiksi. Bahasa aslinya adalah dacin. Artinya dimakan Nah, binatang itu zina. memang ini terjemahannya memang kontradiksi Itu Binatang ada zina yang ini ada yang mengatakan itu. domba, kambing. Iya. Oh, Bapak yang Kontradiksi itu. mulia, Bapak-bapak yang Dia mulia. yang melenyapkan ayat itu. Al-Quran itu bukan berdasarkan tulisan yang dimakan. Apa yang ada Nah, sekarang mana ahli-ahli ayatnya? yang hafal. Kok kamu tanya ayatnya? Yang hafal itu semuanya. Loh, kalau sudah menghafal tentu. ayatnya di mana sekarang, yang sisanya ini mana? Itu memang ada Kalau ayatnya penggantian. itu dihafalkan, Sekarang- kenapa ketika Ucok, kalau Ini ayatnya nih yang 286 jadi 73 ayat. Itu diganti dengan Kenapa siapa ketika yang dimakan mendekati kambing nggak bisa zina. ditulis ulang? Jangan kamu mendekati zina. Kan ada kan? Kenapa? Mana hukuman rajamnya Bukan, mana? bukan. Hukuman rajamnya Yang mana? kita tanya ayatnya kemana ini? Ini kan Al-Ahzab itu 286 ayat. Kenapa sekarang hanya sisa 73? Ucok, Di Ucok, mana bisa aku, sisanya? bisa aku bilang Ucok di sini? Ya, silakan. Siap, Oke. siap. Ini untuk pembelaan bagi Ucok. Dari tadi udah hampir setengah jam persoalan ini belum tuntas-tuntas. Orang mereka mau menang sendiri. Enggak, diam dulu kau, Cok. Maksud saya di bawah kan masih banyak Ucok-Ucok yang lain. Artinya berdebat sama orang bodoh itu sama aja kita bodoh. Berarti kita bodoh, kan kira-kira begitu nih. Ya. Karena pernah saya membaca buku ke pengadilan yang orang pintar sama orang bodoh sama-sama melapor, yang disalahkan orang pintar. Karena kenapa? Karena dia udah tahu bodoh tetap dipersoalkan. Artinya tidak ada masalahnya untuk diselesaikan. Berarti kita samalah orang bodoh mempertengkarkan sama orang sama orang bodoh tadi. Akhirnya begitu. Maksud saya kan masih ada di bawah itu yang ucok-ucok yang lain. Ngapain harus didebatkan sama dia? Karena kemarin pun saya dengar dia itu ngototnya parah, kira begitu. Cara bertanyanya, Pak. Cara bertanyanya. Enggak, kamu pada goblok. kualitas saya tak bisa menunjukkan manuskrip yang asli.
Ucok, diam kamu, masih banyak ucok-ucok lain di bawah yang harus diperbaiki pikirannya. Jadi coba dulu kalian, coba dulu. ini ucok ini perlu, ini sudah dari Al-Quran kemarin. itu diturunkan Pak 22 tahun. 22 tahun bertahap, bukan satu kali Ya Pak. mana manuskripnya Ibnu Mas'ud hilang. Gak ada buktinya, Ucok. Kalau Tidak ada manuskrip itu buktinya. bukan wewenangku untuk membuktikannya pada kamu. Yang aku Iya, pertanyakan, makanya kan itu gak cacat sejarah itu sudah hilang. yang aku pertanyakan, Ini Al-Quran manuskrip Tunggu dulu. manuskrip dari Sanaa pun ini tahun 705 Masehi. Yang masalahnya gini aja Pak. Manuskrip dari Sanaa pun itu tahun 705. Muhammad matinya tahun 632. Itu tak jadi masalah dengan Al-Quran. Sekarang mana manuskrip yang ditulis oleh Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud. Nah, mana tuh? Sudah dikumpulkan semua. Sudah dibakar oleh Utsman gitu. Bakar itu manuskrip dari dialek-dialek berbeda. Itu untuk menyensor karena terjadi perbedaan. Karena Jadi sudah tidak jelas lagi mana Quran yang asli. Al-Quran Makanya ayat-ayat Al-Quran banyak yang hilang. Awalnya surat Al-Ahzab itu 286 ayat menjadi 73 ayat. Gitu. Bukan dengan hafalan, bukan dengan tulisan. Biji bapak kau. Itu Kristen dari tulisan orang-orang domba. Kamu Kristen percaya lagi, data pemelihara Islam kok domba, Kristen, kamu Kristen. Waktu pelihara. perangnya mama mati, waktu Itu perangnya mama kamu, banyak yang derita mati. kamu. Botol. Waktu perangnya mama Pemelihara banyak domba. hafiz Quran yang mati. Kau dengar baik-baik. Mute dulu kau. Ya, kau mute dulu. Kalau lu nggak bisa mute, gue bikin timer lagi nih. Ya, ya betul. Banyak penghafal Quran yang mati. Dengar baik-baik. Zaman perangnya mama banyak penghafal Quran yang mati. Ya, makanya si Umar khawatir itu Quran bakal hilang. Dia minta si Abu Bakar. Itu ada di hadis Sahih Bukhari. Kalau lu bilang dihafal, kenapa si Umar khawatir? Botol. Justru itu karena banyak yang hafal maka dituliskan Butet. Aku tanya. Banyak yang hafal, banyak yang mati juga. Aku tanya botol. di mana yang dituliskan ini yang tak sesuai dengan Kalau Nabi. nggak ada yang mati, si Umar nggak itu, khawatir. ganti itu Goblok, TikTok itu. goblok. Sumpah lu goblok banget lu. Ya kan bukan semua mati Pak. Lah kalau gitu kenapa si Umar khawatir? Kalau nggak semua mati. Akan datang semua mati. Kan bersambung sampai sekarang banyak yang hafal, orang Indonesia banyak yang Yang gua hafal. tanya, ketika zaman si Abu Bakar ini banyak yang mati di perang Yamama ini, kenapa si Umar khawatir itu Al-Quran bakal hilang? Kalau lu bilang banyak yang hafal, goblok sekali kau. Ya justru itu kan orang semua kualitas orang kan nggak sama. Nah, berarti kalau lu bilang dari hafalan itu banyak yang mati, banyak yang hilang dong. Iya banyak yang mati, tapi bukan semua yang hidup kan ada. Botol. Abu Bakar ada kan yang mengikuti Nabi. Apa Abu Bakar ada yang mengikuti Nabi? Nah, jadi yang penulisnya Said bin Sabit. Mana manuskripnya Said bin Thabit mana? Kalau Said bin Sabit. Untuk apa aku menyimpan itu? Dengar. Nabi berkata, ambillah bacaan Quran dari 4 orang. Aku dari 4 orang itu tidak ada satupun Said bin Sabit. Botol. Lah paham kamu kalau aku kualitasku untuk membuktikan itu. Kualitasmu terlalu rendah. Ya justru itu kamu bertanya. Tunggu. Nabi berkata, ambillah bacaan Quran dari 4 orang. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud, ya kan, segala macam. Si Zaid nggak ada di situ. Kenapa si Abu Bakar malah Zaid yang nulis, goblok? Siapa yang protes dengan Al-Quran yang sekarang ini? Siapa? Loh, siapa yang protes? Lu mau gua kasih lihat siapa yang protes nih? Dibunuh. Siapa? Al-Quranmu, Ubay bin Siapa yang protes dengan Al-Quran ini? Kalau kaliannya jelas nggak protes lah. Karena pada Ya ada lah, banyak itu. Dari orang keturunan Arab Saudi protes bagaimana? ulama-ulama. Arab Saudi protes Quran Utsman nih bagaimana? Kamu lihat? Coba. Protes Oke. tentang apa? Tentang apa yang Oh, diprotes? katanya manuskrip Banyak Utsmani itu kesalahan palsu kata bahasa katanya. dan Mushaf Utsmani palsu ada itu.
Yang dibuat siapa? Gimana kalau kita Yang tunjukin lagi dibuat gimana? siapa? Yang dibuat siapa? Loh, buatan website Arab Saudi lah. Ya itu kan masalahnya itu, bukan masalah Al-Qur'annya. Loh, isi Al-Qur'annya juga beda. Loh, ketawa lagi. Tunjukkan Butet. Ini Nah, Butet. kalau kita Butet, tunjukkan lu lagi lihat keles ini, Butet. lagi dia. Lu lihat ini Butet. Butet. Ini logo siapa Butet? Logo siapa Iya, itu bukan masalah apanya ada Gua orang. tanya ini punya siapa? Mana Logo aku siapa? tahu? Mana aku tahu punya siapa itu? Mana aku tahu? Mana aku tahu? King Fadil. Hmm. King Fadil siapa? Mana aku tahu? Mana aku tahu? Ya teruskanlah. Ya sekarang lu tahu nggak ini siapa? Iya, buktikan dulu mana yang telah tertulis 114 ayat ini yang bertentangan. Yang mana? Tentang apa? Tunggu. Apa yang kamu tunjukkan ini? Yang bertentangan. Sabar. Iya sabar. Ganti itu TikTok itu. Jadi bodoh kita membahas dia. Masih banyak Ini punya siapa? Musab siapa ini? Musab siapa? Musab Kolun. Nah, Musab Kolun. Pintar Ucok. Nah, ini punya siapa? Musab Anduri. Ini sama ini beda apa sama? Apa beda? Ya Sama lain beda? orangnya. Lain orangnya. Isinya sama apa enggak? Gimana aku tahu? Coba dulu. Kalau Al-Quran itu sama. Al-Quran sama tulisannya. Ngeles saja kocok, ngeles saja. Al-Susi, Suaranya berbeda suaranya. Kolon, Duri, Majere, Susi. gini, salah satu Sama contoh. apa beda? 1, 2, 3. Majareha sama Mare. Makin gila Ngomong kalian tahu tuh membahas ngomong ya. Ucok itu. Enggak punya data sama sekali tahu nggak? Makin gila kalian membahas Ucok itu. Serius. Ganti. Otakmu tuh Bagaimana Ucok ditawa? ya. Kurasa Cok ya. Kalau ditaruh di kakiku tuh kalah gede sama kakiku, serius. Yang kamu permasalahkan tak ada kebenaran pada kitabmu. Pembandingnya apa sama Masalahnya adalah Kan udah lebih Pembandingnya sama kitabmu apa untuk menyalahkan bangke, dengar bangke, lu dengar ya. Coba. Arab Saudi saja mengakui Quran tidak sama seluruh dunia. Ada Masalah apanya ada yang tuh. nggak sama? Masalah dialeknya. masalahnya ludah gua. Pui. Bahasa Arabnya juga beda maknanya. Oke, yang mau lihat ini perbedaannya nih ya, saya tunjukkan ya. Nah, bentar. Ini nih contoh-contoh perbedaannya. Al-Quran bahasa Arab tuh. Yang tadi tuh Kolun, Hafs, Duri. Nah, nih. Surah Al-Baqarah ayat 251 nih. Kalau versi Hafs. Nah, versi Hafs ini yang kita pakai di Indonesia, kawan-kawan. Ini di sini bahasa Arabnya daf'u. Artinya apa? Seandainya Allah tidak mengusir ya, daf'u ya. Sedangkan kalau di versi Wars ya yang digunakan di Maroko itu difa'u ya. Daf'u, nah kalau di versi Wars-nya difa'u. Artinya beda, yaitu membela. Seandainya Allah tidak membela. Nah, kalau di versi Hafs-nya adalah seandainya Allah tidak mengusir. Kalau di versi Wars-nya itu seandainya Allah tidak membela tuh. Membela dan mengusir apakah sama? Berbeda. Seandainya Allah tidak mengusir. Nah, kalau di sini seandainya Allah tidak membela, isinya berbeda. Itu baru satu. Belum kita tunjukin lagi di sini nafiru yufaru. Artinya kami akan mengampuni. Di sini dia akan diampuni. Beda lagi nih. Nah, kalau Quran Kolun ini digunakan di Arab Saudi. Kolun ini dipakai di Arab Saudi. Kalau Hafs ini yang kita pakai di Indonesia. Isinya berbeda. Bahasa Arabnya pun berbeda, bukan hanya terjemahannya ya. Silakan yang mau nonton varian-variannya nih. Tuh, perbedaan dalam berbagai Quran-Quran Arab tuh. Buka aja tuh. Jadi kita tidak ada hoax-hoax di sini ya, tidak ada bohong-bohong ya. Nanti kita akan upload semua data-data ini di websitenya Al-Hayat, teman-teman. Jangan khawatir. Jadi buat teman-teman bisa menjadi bahan untuk Anda menginjili, ya, bisa menjadi bahan untuk Anda mempertanyakan iman Muslim ini ya. Bagi penginjil-penginjil mungkin ada di daerah-daerah ya yang tidak bisa seperti kami atau di media sosial, Anda bisa memakai websitenya Al-Hayat sebagai tools atau alat untuk Anda bisa membuka, mengekspos Islam ini, ya. Sudah jadi, Bu. Ya. 50%. Sudah, Bu.
50%, belum. Kita belum secara resmi. Iya. Oh, puji Tuhan. Oh, itu banyak tuh. Ini Quran versi Hafsnya Al-Kufar, orang-orang kafir. Nah, kalau di sini orang kafir ini satu ya. Jamak sama tunggal tuh. Al-Kafir ya, beda. Kalau itu cuma masalah jumlah ya. Ada juga yang berbeda makna loh. Waduh. Nah ini yang berbeda sangat jauh ya. Quran surah Az-Zukhruf ayat 19. Kalau di versi Hafsnya Iba'adu, hamba-hamba atau budak-budak ya, Iba'adu. Kalau di versi Kolunnya Indah, terdapat dekat loh. Terdapat dekat. Nah kalau di sini hamba-hamba atau budak-budak, kalau di sini terdapat dekat. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Nah, kalau di versi Kolunnya, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah yang terdapat dekat Allah. Nah, tuh, beda ya. Artinya sudah berbeda. Ya itu baru seupil saja itu, belum ini. Belum yang besar-besarnya itu. Mana si Ucok tadi? Nih. Ali Imran ayat 79 ya, di versi Hafsnya tu alimun, kau mengerjakan. Kalau di versi Quran Yakubnya ta'lamun, kau mengetahui itu. Mengajarkan sama mengetahui ya beda lah. Maknanya beda, bahasa Arabnya juga beda. Jadi ya nggak ada tipu-tipu lah. Masa orang Kristen mau menipu? Buat apa juga orang Kristen mau tipu-tipu? Nggak ada fungsinya juga. Ya katakan ya, tidak katakan tidak gitu. Intinya kalau ajaran dusta, ajaran bohong itu pasti akan terbongkar. Ajaran dongeng, ajaran yang bertentangan ya dengan firman Tuhan ya, itu pasti akan hancur ya. Ajaran kebohongan itu. Gitu dah. Mana Islam weh? Aduh. Kenapa dicampakkan tadi Sucok tuh? Jadi nggak rame. Waduh, tadi jelas-jelas itu ya ada 286 kurang 72 berapa Bu Inef? Tuh ada berapa ayat yang hilang itu tadi tuh? Yang tadi di surah Al-Azab itu ya. Intinya udah hilang lah, missing itu ayat-ayatnya itu. Udah hilang. Ya, hampir 210 ayat lebih. Iya. Waduh. Kasihan ya. Ya sebetulnya kita kasihan ya sama mereka ya. Cuman ya mau dikasih tahu tapi ngeyel gitu kan. Ya sudahlah. Oke lah, supaya ada pembahasan kita, saya mau bertanya dulu kepada satu iman kita. Kalau diperbolehkan. Silakan tanya sama Bu Sofi itu ahlinya tuh. Ya ini pertanyaan saya. Karena pernah saya sih Kristen, tetapi kan kalau untuk kehidupan sehari-hari ya tetap bekerja lah kira begitu, tetapi kalau hari Minggu tetap ke gereja. Tapi pertanyaan saya, karena saya kan sering juga baca Alkitab, ada satu ayat yang sangat hal yang saya pertanyakan kira begitu, yaitu ketika Allah mengatakan menyesal menempatkan manusia di bumi. Nah, jadi seakan-akan penyesalan dia
Kira-kira bagaimana itu yang perlu saya tanyakan. Oh iya, kenapa Tuhan menyesal ya itu ya? Iya, menempatkan manusia di bumi. Padahal kan manusia itu kan tidak pernah mengingini tinggal di bumi, kan kira begitu. Iya, itu sebetulnya di bahasa Ibrani itu bukan menyesal tapi menyayangkan itu. Itu banyak terjemahannya itu di Kejadian 6 ya. Bahasa Inggrisnya itu artinya deeply grief, artinya Ya, sungguh betul. Menyayangkan itu. Kejadian 6 ya, Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Iya, itu. Coba kita cek ya dia punya ini ya. Kita lihat. Nah itu kalau di ini bukan ini ya, menyesal tapi menyayangkan ya. Coba kita lihat di King James Version, He repented the Lord. Aduh. Iya itu banyak ini yang bahasa Ibrani itu terjemahannya banyak itu ya. Jadi menyesal itu bukan berarti Tuhan nggak maha tahu gitu ya. Tuh, menyesal. Coba kita klik nih bahasa Ibrani-nya. Nakam. Nakam ini banyak artinya ya, tuh. Nakam berduka cita, dihiburkan. Hiburkanlah, belas kasihan, merasa sesal, penghibur, penghiburanku, menantikan penghibur. Menyayangkan juga ada ya. Jadi kayak dia itu iya menyayangkan ya, menyayangkan kenapa manusia yang sudah kuciptakan ini kok malah membangkang gitu loh kepadaku gitu kan. Kok malah melawan perintahku kan gitu kan. Sudah kuciptakan mereka tapi mereka malah berbuat kejahatan. Nah, makanya Tuhan menyayangkan gitu, menyesalkan. Kenapa manusia ini bisa begini gitu loh. Gitu. Jadi bukan berarti Tuhan nggak maha tahu ya, tapi dia karena dia punya rasa kasih itu justru malah makanya dia menggambarkan bahwa Allah kita itu pribadi. Menyayangkan. Bahasa antropomorfisme. Antropomorfisme, Allah iya. dengan bahasa-bahasa manusia. Iya, belas kasihan, sayang, merasa sayang. Ini kan sebetulnya kan ya Musa kan menggambarkan itu untuk ini umat Israel. Yang menulis kitab Kejadian ini kan Musa. Jadi dia menggambarkan bahasa Tuhan itu dengan bahasa-bahasa manusia. Gitu. Iya betul, tetapi kan selalu kita yang tidak mengerti bahasa Yunani, Arab dan itu karena kita kan selalu ikut gereja, membaca itu kan orang-orang kan seakan-akan lah kok timbul penyesalan begitu kan kira-kira begitu. Iya, jadi kayak apa? Seolah-olah Tuhan tidak maha tahu gitu ya? Iya. Timbul kesan begitu ya? Kalau dari kalimat itu sih tahu. Artinya kan kemudian menyesallah Allah menempatkan manusia itu di bumi. Kan kira begitu. Berarti seakan-akan tadinya manusia itu kalau enggak di bumi di mana kan gitu. Menyesal menempatkan manusia di bumi, tapi dikatakan rohku tidak selama-lamanya ada di dalam diri manusia itu, bukan menyesal menempatkan manusia di bumi. Iya. Karena roh Allah yang ditempatkan di dalam kita itu diingininya dengan cemburu. Artinya apa? Roh Allah atau nafas Allah, karena dia yang memberikan nafas bagi kita, seharusnya penyembahan, syukur dan segala pujian itu hanya bagi dia. Tapi karena manusia pada tuh melakukan berbagai macam kejahatan, ya, menyembah roh-roh lain yang pada hakikatnya bukan pencipta kita. Itu sebabnya dikatakan Allah adalah Allah yang cemburu. Bukan dalam pengertian lo cemburu kayak manusia itu, bukan. Tapi itulah bahasa antropomorfisme. Artinya apa? Menggambarkan Allah dengan emosi, dengan jiwa, dengan perasaan. Seperti manusia. Itu maksudnya Pak. Iya, maksudnya kan itu bagi orang yang sudah mempelajari dalam makanya kita belajar, Pak. Bukan bertanya, makanya kita belajar. Ya, tadinya kan ini kan untuk penginjilan kan orang-orang awam. Kalau sudah dalam sih ya nggak perlu kita kasih tahu lagi kan kira begitu. Ya nggak apa-apa, itu tugas kami sebagai apologet untuk mengajar. Justru malah kan kalau nggak tahu kita bertanya.
Ya, iya memang iya itu. Ah, Dan yang kedua, ya. Dan yang kedua ada satu lagi. Ini pemikiran goblok dan tolol saya rasa bagi saya, ataupun dibilang saya gila ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan si Adam hari ke-6 ya. Ketika tangan Tuhan, tangan Allah dan tangan yang Maha Kuasa, tangan Sang Raja lah pencipta segalanya, menciptakan si Adam begitu rapuh. Kenapa dia begitu rapuh sehingga mudah tergoda sama iblis? Padahal dia tangan pertamanya loh yang diciptakan. Kok rapuh sih? Kok bisa tergoda sama iblis? Kan keren itu pertanyaan bagi saya. Maksudnya kenapa nggak Tuhan ciptakan itu, kenapa supaya nggak tergoda iblis aja gitu ya? Di dalam Kejadian 3 itu bukan iblis, Pak. Kejadian 3 itu yang menyesatkan Adam di dalam Taman di Eden itu adalah Beneha Elohim, yaitu anak-anak Allah, bagian dari anggota sidang ilahi yang di dalam kerajaan dimensi roh itu dia level atau hierarkinya adalah kerubim atau kerub. Iya, Jadi, tapi ada malaikat yang berkhianat juga itu, mungkin Satan itu. Bapak harus membacanya dalam pemikirannya orang Yahudi. Sebab gereja ini selalu mengatakan iblis. Pandangan orang Yahudi nggak begitu. Pandangan orang Yahudi, kejatuhan anak-anak Allah atau Beneha Elohim di dalam Alkitab kita itu dicatat 3 kali. Di Kejadian 3, Kejadian 6, dan Kejadian 11. Karena kitab Taurat itu dibuat dengan pemikirannya orang Yahudi, Anda harus pakai pemikiran mereka. Ya, itu bukan iblis, tetapi salah satu anggota sidang ilahi yang namanya anak-anak Allah atau Beneha Elohim. Di situ dia punya hierarki itu kerubim atau kerub. Itu kejatuhan di Kejadian 3. Itu, Pak. Iya. Jadi bukan Adam rapuh, Adam itu diberikan kuasa ketuhanan di bumi ini. Bapak baca Kejadian 1 ayat 26. Adam itu harusnya berkuasa atas semua ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang ternak dan melata. Tapi ketika dia datang dalam bentuk nakash ini, dalam bentuk ular, harusnya Adam itu karena diberikan kuasa, Adam itu Tuhan di bumi. Ya, Adam itu kurios di bumi ini. Nah, karena Adam itu harusnya berkuasa, dan semua taman di Eden itu diserahkan ke penguasaannya kepada manusia, kepada Adam yang pertama. Adam itu imam besar kita yang pertama. Jadi seharusnya Adam berkuasa untuk menginjak ular dan kepala jengking. Itu yang dikatakan dalam Yesus. Kuasa ketuhanan Adam ini dikembalikan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam Roma 5 ayat 12 dan 14, terutama ayat 14, dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 44 dan 45, dia disebut sebagai the last Adam atau the second Adam. Dia disebut sebagai Adam yang kedua, di mana Tuhan Yesus itu mengembalikan lagi dominion atau ketuhanan Adam dan kuasa untuk menginjak ular dan kara jengking untuk meremukkan kepala ular itu dikembalikan ke tangan kita manusia. Nah, seharusnya Adam yang pertama itu dia berkuasa atas nakash itu. Ya, tapi permasalahannya Adam yang pertama itu kalah, Pak, di dalam peperangan di dalam Kejadian 3 itu. Kalah dia. Sehingga kita anak cucu ini menerima akibat daripada kekalahan Adam di Kejadian 3 itu. Nah, itu Anda mesti membacanya di dalam kacamatanya orang Yahudi. Ya, makanya saya bilang tadi, Adam tahu Tuhan kita sebelum datang Yesus dan nabi-nabi sebelumnya, Adam lah Tuhan kita, kan kira begitu. Lah kenapa begitu rapuh sehingga jatuh ke dalam dosa, padahal Yesus datang, iblis menggoda dia, tetap taat, kan kira begitu. Ya, di Matius 4 dan Lukas 4 adalah gambaran daripada Adam yang kedua. Sekarang dia datang dalam wujud manusia bernama Yesus Kristus, Adam kedua kita ini. Di mana Adam kedua kita ini beda dengan Adam yang pertama. Di mana Adam yang kedua ini dia mengalahkan kuasa ular itu. Di situ, Pak. Bedanya di situ. Oh, berarti makanya aku bilang kan tadi rapuh pertamanya. Bukan rapuh, Adam yang pertama memang dia tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada Allah.
Iya, memang nggak tidak taat. Jadi bukan tidak taat, rapuh. bukan Bagaimana? Itu rapuh. memang keinginan dari si Adam sendiri. Ya makanya rapuh. Loh, itu kan pilihan. Tuhan kan memberikan free will, bukan takdir. Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot yang kalau kayak di Islam itu kan dikendalikan gitu. Di takdir itu jadi memang kayak, oh sebelum dunia ada, sebelum langit ada, sudah kutetapkan manusia untuk masuk neraka, sudah kutetapkan manusia untuk masuk surga. Nah, bukan begitu. Tuhan kita itu memberikan free will, jadi tidak dikontrol gitu loh, nggak kayak robot gitu. Ya, iya, iya, iya. Ya, memang Gitu. terima kasih lah atas penjelasannya. Jadi makanya kadang-kadang saya bekerja begitu, kadang tidak sadar berbuat dosa, kan karena begitu. Jadi itu memang bukan takdir itu salah kita sendiri. Iya, memang dibilang salah kita sendiri. Harus bagaimana melawan yang namanya cari duit, kan karena begitu. Maksud saya kadang-kadang bekerja, kadang-kadang ada dosa yang harus datang dan yang harus kita apakan kayak gitu sama teman-teman, sama-sama nasabah ataupun konsumen. Ya, sedangkan si Adam aja manusia pertama, tangan Tuhan sendiri yang agung yang menciptakan, jatuh ke dalam dosa, apalagi lah saya. Kadang-kadang begitulah pemikiran saya. Jadi maksudnya bagaimana? Mau mencari pembenaran dari Adam atau bagaimana ini? Iya, maksud saya kan, kalau saya berbuat dosa, kalau tidak saya sengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu itu dosa tapi tetap dilakukan kan itu ini. Iya, memang berdosa, Iya. memang berdosa. Karena kita kan pekerjaannya kan di pasar, jadi bagaimanapun sistemnya. Iya. Sebenarnya kalau saya sendiri orang marketing, Pak. Tapi kalau misalnya ya, kalau Anda meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan nanti kasih hikmat supaya Anda itu di dalam pekerjaan itu tidak melanggar hukum-hukumnya Tuhan. Dan justru orang akan melihat berbeda. Ya, klien saya mengatakan, kamu kok beda sih dari marketing-marketing lainnya? Kenapa kamu kok punya prinsip? Itulah yang saya butuhkan. Kadang-kadang mau berangkat kerja pun, itu yang saya doakan supaya jangan sempat digodain iblis, kan karena begitu. Tetapi bukan karena digodain iblis, Pak, tapi meminta hikmat di dalam Anda memutuskan segala sesuatu. Bisnis ini kan penuh lika-liku. Ada banyak hal yang membuat kita bisa curang, kita bisa menjahati orang-orang lain dan sebagainya, ya supaya kita goal dan sebagainya. Tapi kalau saya dari dulu enggak. Saya memasukkan barang tanpa nyuap siapapun, barang saya bisa dipakai. Nah, itu that's the problem. Itu adalah problemnya karena ini bedanya orang Yahudi sama orang Kristen, Pak. Orang Kristen itu memisahkan antara kehidupan kita sehari-hari dengan kehidupan rohani kita. Kalau orang Yahudi enggak. Di dalam dia berbisnis, di dalam berumah tangga, di dalam apapun, antara kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani kita itu menyatu di dalam pandangan orang Yahudi, enggak dibedakan. Bukan, urusannya rohani itu urusan pendeta dan pastor-pastor itu kalau bicara firman. Tapi kita kan orang awam. Aku ini cuma pegawai, aku ini cuma bisnis, nggak tahu apa-apa tentang firman. Orang Yahudi mikirnya nggak gitu masalahnya. Jangan kita samakan. Bedanya antara anak-anak Yahudi yang dididik, kenapa mereka pintar-pintar, Pak? Kenapa IQ-nya rata-rata di atas 140 orang Yahudi itu? Karena mereka dididik bahwa antara kehidupan rohani mereka menjalankan firman Tuhan, hukum Taurat Musa, dengan kehidupan sehari-hari itu harus sejalan, harus harmonis. Itu bedanya. Nggak bisa kita bedakan sama kita bangsa Indonesia ini sama orang Yahudi. Mereka itu udah dari nenek moyangnya udah janji Tuhan kepada mereka. Bagaimanapun mereka berulang kali untuk dimaafkan, tetap janji Tuhan sama nenek moyangnya itu harus itu, tidak boleh tidak bisa kita samakan. Dan juga kan seringkali kan jatuh dalam dosa kan, penyembahan berhala, mereka melakukan perzinahan itu kan, tapi kan mereka kan dihajar Tuhan, mereka bertobat lagi kan gitu. Ya berarti kan mereka menyadari dosanya terus mereka bertobat gitu. Ya, bangsa Israel juga kan sering melakukan dosa. Makanya mereka sering dihajar Tuhan dengan menggunakan bangsa-bangsa lain. Gitu ya kalau menurut pendapat saya begitu. Teman-teman semuanya, kita sudah menyaksikan diskusinya bersama-sama dan saya persilahkan untuk kalian yang mau berpendapat memberikan komentarnya, silahkan.
Tapi sekali lagi komentar dengan baik, dengan sopan sehingga tidak menimbulkan keresahan dan sebagainya. Nah, menurut saya diskusi kali ini para apologet Kristen menang telak. Luar biasanya dari teman-teman apologet Kristen ketika mereka berbicara, mereka memberikan data-datanya. Tidak ada satu kebohongan di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara tentang dua kitab suci ini, Alkitab dan Al-Quran, maka jelas Alkitab tidak bertentangan dengan apapun. Karena apa? Di dalam Alkitab itu ada kitab-kitab sejarah dan dia memberikan informasi banyak tentang bagaimana peradaban manusia. Tidak ada yang disembunyikan di dalam Alkitab. Alkitab memberitakan sejarah dengan sangat-sangat jujur. Informasi yang ada dalam Alkitab sangat-sangat bisa dipercayai. Dan Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang. Tetapi kalau kita mau melihat ceritanya, semuanya itu bermuara kepada satu. Ketika manusia diciptakan oleh Allah itu begitu indah, segambar, serupa dengan Allah. Tapi gambar itu rusak karena kejatuhan manusia di Taman Eden itu. Ketika manusia memberontak terhadap Allah, maka semuanya menjadi rusak, babak belur di sana, sehingga manusia diusir dari Taman Eden. Disitulah manusia jatuh dalam dosa. Maka setiap kita yang adalah keturunan Adam dan Hawa, kita semua berdosa. Itu jelas disampaikan oleh Alkitab, dan manusia yang sudah berdosa itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, sehingga manusia harus membutuhkan anugerah dari Allah itu. Nah, anugerah dari Allah itu telah diberikan di dalam Yesus Kristus. Kita melihat dalam Injil dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, dari kurang lebih 40 orang penulis Alkitab, semuanya itu pada akhirnya mengarah kepada satu, bahwa manusia tidak bisa menanggung dosanya sendiri, kecuali Allah mengambil alih itu semua. Ya kan? Dan pada akhirnya surga dan neraka itu yang diperdebatkan saat ini. Dan Alkitab jelas ya. Manusia yang sudah berdosa itu tempatnya di neraka, dan manusia yang diselamatkan oleh Yesus Kristus itu tempatnya di surga. Dan setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tempat mereka di neraka, dan setiap mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tempat mereka di surga. Itu yang dituliskan oleh Alkitab. Dan beberapa agama pun menyuarakan hal yang sama, bahwa manusia yang berdosa itu tempatnya di neraka, tetapi dengan versi yang berbeda. Nah, di dalam kekristenan sendiri ada yang namanya antikris. Antikris tugasnya adalah membelokkan berita Injil itu dengan berbagai macam cara. Maka orang Kristen perlu hati-hati untuk membaca dan melihat gejolak-gejolak tersebut. Karena bisa saja antikris itu muncul dari tubuh kekristenan itu sendiri. Memang itu yang disampaikan oleh Alkitab. Pada akhirnya banyak orang akan menjadi pengajar-pengajar palsu. Mereka tidak lagi mengajarkan Injil, melainkan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Injil itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di media sosial teman-teman ya, perdebatan-perdebatan itu saat ini panas-panasnya antara Islam dan Kristen. Kenapa? Karena dua agama ini sangat-sangat mirip, ya kan? Semua percaya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Semua percaya kepada Musa. Dan cerita di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu banyak sekali bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Jadi dapat dikatakan bahwa dua-duanya ini, Kristen dan Islam ini mirip-mirip. Mereka juga sama-sama percaya kepada surga dan neraka, percaya bahwa manusia yang berdosa itu berjuang untuk selamat. Nah, hampir. Jadi banyak sekali kesamaan di dalam Islam dan Kristen. Tetapi apakah konsep keselamatan Islam dan Kristen itu sama? Tentu berbeda teman-teman. Saya sudah menjelaskan bahwa konsep keselamatan di dalam kekristenan itu sangat-sangat jelas.
Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan hanya oleh anugerah Allah. Jadi kita tidak bisa berjuang untuk menyelamatkan diri kita sendiri kalau Allah tidak menyatakan dirinya. Ya, tidak bisa. Karena kejatuhan manusia di Taman Eden itu sangat-sangat fatal. Tidak mungkin manusia bisa lebih baik dari Abraham, dari Adam, teman-teman ya. Tidak ada satu manusia pun setelah Abraham yang bisa sedekat itu dengan Allah. Allah berkomunikasi langsung dengan Abraham, berbicara langsung dengan Abraham. Bahkan ketika Adam telah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, Allah masih menyatakan diri kepada mereka, mau bertemu dengan mereka. Nah, hari ini dalam pembuktian diskusi tadi, para apologet Kristen berhasil membuktikan banyak hal terkait Al-Quran yang tidak pernah berubah. Tadi Bu Sofiatul dan rekan-rekan apologet Kristen berhasil membuktikan bahwa banyak sekali versi-versi Al-Quran dan banyak sekali perubahan-perubahan di dalamnya. Jadi sering kita mendengarkan tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab itu selalu direvisi, selalu berubah-ubah. Malah itu berbanding terbalik, teman-teman ya. Kalau teman-teman Muslim cerdas, maka mereka tidak akan mengatakan bahwa Alkitab itu berubah-ubah. Alkitab tidak pernah berubah di dalam bahasa aslinya. Ibrani, Yunani, dan Aramaik. Bahasa aslinya itu ada. Tidak pernah berubah. Namun karena Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa, bahasa suku, bahasa negara, dan sebagainya. Sehingga karena terjemahan itu, maka harus direvisi untuk mengikuti perkembangan bahasa yang ada. Jadi tidak pernah berubah Alkitab tersebut. Tapi kalau kita mau melihat apakah Al-Quran benar-benar terjaga dari awal sampai akhir, saya pikir tidak, karena di dalam beberapa tayangan kita melihat bahwa banyak sekali perubahan-perubahan di dalam Al-Quran. Bahkan sebelum Al-Quran itu disamakan, sebelumnya itu ada banyak sekali versi-versinya. Jadi saya minta untuk kita semua tidak saling menuduh satu sama yang lain, karena kalau kita mau sama-sama teliti, sama-sama kritis, maka Al-Quran juga ada perubahan, Alkitab juga ada perubahan. Tetapi apakah yang berubah ini bahasa aslinya dan sebagainya, kita tidak tahu. Ya kan? Hanya untuk iman Kristen kami bisa mempertanggungjawabkan bahwa Alkitab kami tidak pernah berubah. Hanya terjemahannya lah yang berubah. Ya kan? Karena memang kalau kita melihat bahwa Alkitab itu bahasanya Ibrani, Yunani, dan Aramaik, itu kita sebagai orang Indonesia, kita tidak fasih, kita tidak terbiasa, kita tidak familiar dengan bahasa itu. Sehingga memang harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun karena bahasa Indonesia itu pun setiap tahun itu banyak kata-kata yang berubah, memiliki maknanya yang bergeser atau bagaimana ya, sehingga perlu direvisi terjemahan itu, teman-teman. Jadi jangan salah dalam hal ini. Nah, saya mau katakan sekali lagi bahwa kesalahpahaman teman-teman Muslim kepada iman Kristen karena kurangnya belajar. Nah, ada yang kurang belajar, ada yang tidak mau belajar, ada yang tidak mau tahu dan sengaja menyebarkan informasi-informasi bohong. Seperti saya melihat satu diskusi di channelnya Uni Rifa. Di sana Uni Rifa ini memang benar-benar antikristus, teman-teman ya. Dia selalu menyampaikan sesuatu dari Alkitab, tetapi dengan narasi-narasi yang berbeda. Contohnya, ketika mereka berdebat tentang istri Abraham ya, Abraham istrinya itu melahirkan siapa saja. Nah, di sana dia menerjemahkan bahwa Allah itu bukan menusuk istilahnya ya. Jadi seperti
dia menarasikan bahwa Allah itu yang langsung berhubungan dengan istrinya Abraham, sehingga istrinya Abraham itu melahirkan. Jadi selalu saja dia membuat satu narasi yang aneh-aneh. Kemudian kita mendengarkan bersama-sama di mana dalam satu diskusi Uniriva pernah mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti telur, penis, dan telur. Jadi dia punya cara menggambarkan iman Kristen itu pasti larinya itu ke selangkangan, teman-teman. Sesuatu yang berhubungan dengan seksual itu yang selalu kita lihat dari Uniriva. Bukan hanya Uniriva, beberapa polemik Muslim seperti itu. Saya pikir otak mereka itu ada yang bermasalah. Ada banyak hal yang bermasalah dari mereka. Sehingga sebagai umat Kristen, mari kita tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kebenaran itu. Menyampaikan iman Kristen itu seperti apa. Karena memang banyak sekali anti-kris yang bergentayangan. Sehingga butuh orang-orang Kristen yang cerdas seperti Ibu Sofiatul dan teman-teman, supaya memberikan pencerahan kepada banyak sekali orang-orang yang buta, dibuta dan disesatkan oleh, dibuat buta dan disesatkan oleh Uniriva dan teman-temannya. Itu yang perlu kita waspadai, teman-temannya. Nah, sebagai umat Kristen, saya pikir kita tidak perlu meragukan iman kita. Berbicara tentang agama, Yesus Kristus tidak pernah membawa agama. Yesus Kristus membawa kabar keselamatan bagi dunia. Itu pertama. Kedua, berbicara tentang Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Karena semua yang tertulis di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Allah dan ditulis oleh hamba-hambanya. Nah, selanjutnya terkait konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan kita sudah clear, teman-teman. Allah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, dia yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Manusia tidak punya andil apapun. Nah, ketika manusia yang sudah berdosa itu, sudah jatuh dalam dosa, mereka juga tidak bisa berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, melainkan keselamatan itu hanya oleh anugerah Allah. Dan kita hanya bisa menerima itu dengan iman di dalam Yesus Kristus. Ya kan? Jadi tidak ada yang tidak jelas di dalam iman Kristen. Semuanya jelas, terang benderang kebenaran tersebut. Maka yang menolak kebenaran itu mereka dari awal sudah ditentukan untuk masuk neraka. Apalagi mereka yang sengaja untuk menyampaikan ajaran yang lain yang bertentangan dengan kabar baik itu, maka mereka akan ditempatkan di neraka yang paling dalam. Di dasar neraka lah mungkin, ya teman-teman ya. Jadi bersiap-siaplah kalian untuk menerima hukuman yang kekal itu ketika Yesus datang kali keduanya. Jadi kalian jangan berpikir kalian aman-aman saja. Oh, jangan. Karena ketika Yesus datang kedua kali, kalian akan dihukum sesuai dengan apa yang kalian lakukan, tindakan kalian, pemberontakan kalian. Kalian sudah mendengarkan kabar baik tapi menolak untuk mempercayainya, menolak untuk menerimanya. Hukumannya tidak main-main, teman-teman ya. Hukumannya adalah kematian kekal. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Untuk teman-teman sekali lagi yang mau berkomentar, saya persilahkan, tetapi berkomentarlah dengan baik, dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan keresahan. Saya rindu teman-teman semua berpartisipasi untuk membagikan video ini di platform media sosial kalian semua, sehingga makin banyak orang yang ikut belajar dan berpartisipasi dalam memberikan komentar. Sekian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.